Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Lesti Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya, Rosita Rindahati. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi capaian program kerja yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Acara dilanjutkan tablik akbar Rendangmu untuk mensosialisasikan program kurban Rendangmu dari Lasismu. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara menyelenggarakan rapat kerja pimpinan dan dilanjutkan tablik akbar Rendangmu. Ketua PDM Jepara Fahru Rozi menyampaikan bahwa rapat kerja PDM Jepara dilaksanakan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan program kerja terutama yang menjadi program kerja unggulan PDM di tahun selanjutnya. Salah satu program unggulan PDM Jepara adalah program Kurban Rendangmu, dengan tujuan agar ibadah kurban bisa memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya kepada warga sekitar, tetapi bisa meluas kepada warga di daerah lain, di pelosok-pelosok desa yang terkena bencana, karena rendangmu awet bisa bertahan hingga 2 tahun. Fahru Rozi menghimbau kepada warga Muhammadiyah supaya berkenan ikut mensukseskan program Kurban Rendangmu. Rapat kerja PDM adalah melakukan evaluasi program kerja yang telah kita putuskan pada musda yang lalu. Sampai sejauh mana dari tangfis keputusan musda tahun yang lalu, perjalanannya organisasi Muhammadiyah Kabupaten Jepara. Nah ini maka perlu adanya sebuah evaluasi. Setelah itu ada program-program unggulan yang harus diterapkan, harus disosialisasikan ke tingkat cabang sampai ke tingkat rantai. Kemudian program unggulan juga yang diterapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara tentang pelaksanaan kurban yang akan datang. Ada sebuah program yang disebut dengan Rendangmu, yaitu diharapkan para sohibul kurban itu bisa menyerahkan kepada pimpinan daerah untuk dibuat rendang. Dan ini adalah hal yang sangat strategis untuk dibagikan, tidak habis pada saat itu. Maka untuk ada bencana, ada tempat yang lain, maka mungkin sampai rendangmu itu bisa dikirim ke luar negeri yang membutuhkan. Dan itu jaraknya sampai 2 tahun. Saya rasa itu adalah merupakan hal terobosan baru. Tidak habis hari itu untuk dipotong dan dibagikan, tapi bisa untuk waktu-waktu yang lain. Itu juga sesuai dengan sunnah Nabi. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tablik akbar yang diselenggarakan oleh Lasismu Jepara untuk mensosialisasikan program Kurban Rendangmu. Pemateri tablik akbar Rendangmu ini adalah Ahmad Zaini selaku Badan Pengurus Lasismu Jawa Tengah dan Ikhwanus Sofa selaku Manajer Area Lasismu Jawa Tengah. Ahmad Zaini menyampaikan bahwa Lasismu tahun ini siap menyambut Idul Adha dengan penuh semangat kebaikan, terutama dalam pengelolaan kurban. Tidak hanya dalam bentuk hewan kurban, Lasismu juga memiliki program kurban kemasan yakni Rendangmu yang lebih praktis dengan kualitas yang terjamin. Ikhwanus Sofa juga menyampaikan bahwa program Rendangmu ini merupakan inovasi yang memiliki nilai manfaat dan ketahanan pangan, tidak hanya nilai ekonomis tetapi nilai sosial yang tinggi. Program Kurban Rendangmu memiliki keunggulan diantaranya sesuai syariat, tahan lama, pendistribusian merata, praktis dan higienis, sarana peningkatan gizi dan ketahanan pangan. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting, Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Brebes bekerja sama dengan Rumah Sakit Amanah Mahmudah di Tanggal, sukses menggelar seminar bertajuk Kesehatan Reproduksi Sehat dan Pencegahan Stunting. Bertempat di Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, seminar ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Brebes, Pimpinan Daerah Nasihatul Aisyah Brebes, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah, Guru SMA Muhammadiyah, Guru SMP Muhammadiyah, dan Guru Kelas 5 atau SDMI Muhammadiyah Sekabupaten Brebes.
Hadir sebagai narasumber Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Brebes Mahmudah dan dokter spesialis anak Rumah Sakit Amanah Mahmudah Muhammad Fatah. Hadir juga Dinas Kesehatan Brebes dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Brebes. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Brebes Gunaisi sangat mengapresiasi kegiatan seminar kesehatan. Ia mengucapkan terima kasih kepada owner Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal yang telah memfasilitasi kegiatan seminar sehingga berjalan dengan lancar. Sementara itu, narasumber Mahmudah menyampaikan tentang kesehatan reproduksi yang menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Narasumber lain Dr. Muhammad Fatah menyampaikan tentang stunting yang merupakan masalah serius yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Salah satu penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan bayi di tahun pertama kehidupannya. Oleh karena itu, perlu pencegahan sejak dini, mulai dari perencanaan kehamilan yang sehat, pemenuhan gizi yang baik selama kehamilan, dan perawatan bayi dengan pemberian ASI eksklusif. Kami pimpinan daerah Aisyah bisa melaksanakan seminar kesehatan untuk kesehatan masyarakat dan penurunan stunting. Ini dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan yang diketuai oleh Ibu Mahmudah, Sekretaris Ibu Elvi. Ini benar-benar mengawali kegiatan dalam rangka milad ke-108 dan Hari Kartini ke-146. Ini luar biasa sekali dilaksanakannya seminar pada hari ini. Harapannya agar bisa menurunkan stunting dan reproduksi sehat sungguh dipentingkan dan diprogramkan oleh masyarakat, dan ini termasuk juga program pemerintah, sehingga program pemerintah itu dengan program pimpinan daerah Aisyah senada. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti karena setiap cabang diikuti 5 peserta dari PCA, Majelis Kesehatan, guru SMP, guru SD, guru SMK, juga Nasihatul Aisyah. Mudah-mudahan terinspirasi semua majelis-majelis yang lain untuk bisa melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai programnya. Terima kasih kepada Ibu Mahmudah karena donasinya itu dari Rumah Sakit Amanah Mahmudah semua. Kami dari pimpinan daerah hanya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ini kegiatan MKes untuk yang pertama kali di Milad ini ya, untuk supaya masyarakat itu tingkat bawah sampai itu bisa mengetahui bagaimana pentingnya reproduksi dan pencegahan stunting. Ini supaya karena yang hadir ini adalah 5 orang, tadi ada ketua NA, ketua dari Aisyah cabang, juga dari AUM ya, sekolahan semua. Itu maksudnya itu untuk supaya menyampaikan kepada di bawah atau murid-muridnya supaya mereka tuh tahu menjaga kesehatannya remaja baik laki-laki maupun perempuan yang untuk mengganti masa depan yang akan datang supaya sehat. Jadi dengan remaja sehat, insya Allah akan menghasilkan anak yang sehat, generasi yang sehat. Otomatis akan mencegah stunting. Dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, acara ini menjadi bukti bahwa edukasi kesehatan yang menyeluruh dan berbasis komunitas sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif di masa depan. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah. SMK Muhammadiyah II Muntilan beberapa tahun terakhir ini berhasil mengirimkan beberapa siswanya ke Jepang dan Jerman. SMK Mudamu juga terus melebarkan sayapnya dalam menyalurkan para lulusannya untuk bekerja di luar negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Muntilan dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengirimkan sejumlah siswanya ke Jepang dan Jerman. Siswa ini diterima sebagai tenaga kerja yang tak kalah berkualitas dengan tenaga kerja asing lainnya. Keberhasilan SMK Mudamu dalam menyalurkan para lulusannya ini sejalan dengan tagline Sekolah Mudamu, Excellent Mendunia.
Atas prestasinya, sekolah ini menjadi salah satu sekolah rujukan nasional dan mendapatkan penghargaan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai sekolah unggul pratama. Dalam rangka memberi pembekalan kepada adik kelasnya, SMK Mudamu menghadirkan alumni yang telah berhasil bekerja di luar negeri untuk memberi motivasi. Acara ini digelar dengan tujuan untuk memotivasi kepada adik kelasnya untuk belajar lebih giat agar kelak bisa sukses meraih cita-citanya. Hari ini SMK Muhammadiyah 2 Muntilan mendatangkan alumni dari SMK 2 Muntilan tahun 2014 yang telah sukses untuk meniti karir di negara Sakura. Mas Nuryanto namanya. Hari ini kita sengaja hadirkan untuk memberikan bukti kepada adik-adiknya bahwa bagaimana berpikir tentang internasional, bagaimana meniti karir di Jepang. Sehingga dengan kegiatan ini harapannya anak-anak termotivasi bagaimana harapan cita-cita anak-anak kita untuk lebih meningkatkan karir yang ada. Kegiatan ini juga dalam rangka untuk memotivasi, terutama yang insya Allah di bulan Agustus 15 anak kami akan berangkat ke Jepang dan 2 anak ke Jerman untuk mewujudkan misi daripada SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, yaitu Go Internasional. Tagline daripada kami untuk tahun ini adalah bagaimana menjadi muda yang mendunia, Muhammadiyah 2 Muntilan yang mendunia, sehingga kita tidak cukup hanya mendapatkan sekolah unggul saja, tetapi bagaimana kita membuktikan lulusan kita ini adalah sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat nanti. Nah, kamu sekolah di SMK Muhammadiyah 2 ini apa? Suka dukanya? Sukanya banyak, teman, gurunya asik. Dari segi untuk mensupport alumninya untuk bekerja itu ada dalam negeri maupun luar negeri. Untuk SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, terima kasih sudah mendidik saya dengan baik, sudah membimbing saya dengan baik, sehingga saat ini saya bisa bekerja di Jepang. Pada SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya, mulai dari pelatihan, pembelajaran, pencarian job, dan hingga pengurusan pemberangkatan untuk kerja ke Jepang. Mendukung, terus saya mencoba dari perusahaan. Saya masukin CV saya, kebetulan Untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri baik di dalam negeri maupun luar negeri, pada akhir April ini Kepala SMK Mudamu akan ke Jepang melakukan Memorandum of Understanding dengan Alice International College atau AIC. Dengan kerjasama ini, maka kuota lulusan SMK Mudamu untuk bisa bekerja ke Jepang akan bertambah. Nurul Abadi memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.